Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan dalam setiap urusan. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang KD 3.7 dengan materi pajak. Namun sebelumnya mari kita berdoa berdasarkan keyakinan kalian masing-masing. Oke, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas mengenai submateri tentang pajak di KD 3.1 dengan tujuan pembelajaran. Ini kalian harus mampu menguasai konsep dari pajak dan perhitungan pajak penghasilan. Konsep dari pajak, apa sih itu pajak? Pasti kalian sudah tidak asing lagi dong dengan istilah pajak. Kalian sudah mengenal istilah ini sejak kalian duduk di bangku SD. Pajak adalah kontribusi wajib bagi setiap warga negara untuk membayarkan kepada orang atau pribadi kepada negara yang bersifat memaksa. Bersifat memaksa dan imbalannya secara tidak langsung. Artinya secara singkat bahwa pajak ini adalah kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh setiap warga negara, baik itu orang, pribadi ataupun badan yang bersifat memaksa, artinya tidak boleh tidak, dan balas jasanya tidak secara langsung dirasakan oleh wajib pajak, tetapi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, apa sih jenis-jenis dari pajak? Ya, pajak ini secara umum dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu berdasarkan lembaga yang memungutnya. Yang kedua adalah berdasarkan sifatnya. Dan yang ketiga adalah berdasarkan golongan atau sasarannya. Nah, kita jelaskan satu persatu ya dari jenis-jenis itu. Nah, berdasarkan lembaga yang memungutnya, pajak ini terdiri atas 2 macam, yaitu yang pertama ada pajak daerah dan yang kedua ada pajak pusat. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut langsung oleh pemerintah daerah untuk pembiayaan daerah. Nah, pajak daerah ini terbagi menjadi 2, yaitu ada pajak provinsi dan ada pajak kabupaten atau kota. Pajak provinsi itu contohnya adalah rokok. Nah, rokok itu termasuk ke dalam pajak provinsi. Dan ada lagi PKB. Apa itu PKB? Yaitu pajak kendaraan bermotor. Baik itu kendaraan darat maupun kendaraan air. Sedangkan pajak daerah yang terdiri dari kabupaten atau kota, contohnya bisa kita lihat pada reklame, retribusi jalan, kemudian tempat-tempat hiburan, restoran, hotel, penerangan jalan, dan lain-lain. Sedangkan jenis yang kedua yaitu pajak pusat, artinya pajak yang dipungut langsung oleh pemerintah pusat untuk pembiayaan negara. Apa saja sih jenisnya? Ada pajak penghasilan atau PPH, ada pajak bumi dan bangunan atau PBB, ada PPN atau pajak pertambahan nilai dari barang-barang yang biasa kita konsumsi, yang biasa kita beli, dan dari bea materai. Jenis pajak yang kedua yaitu berdasarkan sifatnya. Nah, menurut sifatnya pajak ini dibagi menjadi 2, yaitu ada pajak objektif dan pajak subjektif. Apa itu pajak objektif? Pajak objektif adalah pajak yang dilihat dari objek pajaknya tanpa memperhatikan wajib pajaknya. Misalnya PPN, berarti yang diperhatikan adalah barang dari yang kita beli. Dan ada PPNBM atau pajak pertambahan nilai atas barang-barang mewah. Dan yang kedua ada pajak subjektif. Nah, dari kata subjektifnya sudah jelas bahwa pajak ini sangat memperhatikan terhadap wajib pajaknya atau orang yang berkewajiban membayar pajaknya. Nah, klasifikasi dari pajak subjektif ini adalah PPH atau pajak penghasilan. Nah, yang terakhir di pajak ini ada yang ketiga, yaitu ada berdasarkan sasaran atau golongannya. Ada pajak langsung dan ada pajak tak langsung. Nah, pajak tak langsung ini terdiri dari hampir sama dengan pajak objektif, yaitu ada PPN dan PPNBM. Sedangkan yang bersifat langsung itu berarti pajak penghasilan, artinya dipungut langsung pada wajib dari pajak. Tarif pajak. Nah, apa sih itu tarif pajak? Tarif pajak adalah dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggungan wajib pajak. Nah, tarif pajak ini terdiri dari 3, saya klasifikasikan secara menyeluruh, yaitu yang pertama ada tarif proporsional. Apa sih itu tarif proporsional? Tarif proporsional adalah di mana persentase dari tarif pajak itu bersifat tetap. Artinya tidak dipengaruhi oleh dasar pengenaan pajaknya. Misalnya pajak pertambahan nilai itu 10% tetap tidak berubah.
Kemudian ada pajak bumi dan bangunan, itu tetap sifatnya 0,5%. Dan yang kedua, tarifnya ada yang disebut dengan tarif degresif atau tarif tetap. Artinya nominalnya itu tetap, tidak dipengaruhi oleh jumlah dasar pengenaan pajaknya. Contohnya bea materai, ada materai 3.000, 6.000, 10.000. Kemudian ada tarif pajak yang terakhir yaitu progresif. Artinya tarif pajak ini persentase pajaknya mengikuti nilai objek pajak yang mengalami peningkatan. Misalnya terdapat pada pajak penghasilan atau PPH. Semakin tinggi penghasilan seseorang, maka pajaknya pun akan semakin tinggi. Nah, pada tujuan yang kedua kita akan membahas dan kalian harus menguasai bagaimana sih perhitungan dari pajak penghasilan. Nah, pajak penghasilan ini adalah pajak yang dipungut dari wajib pajak yang berpenghasilan tertentu. Siapa subjeknya? Yaitu orang atau pribadi. Yang kedua ada lagi badan. Yang ketiga ada BUT atau badan usaha tetap. Dan yang keempat adalah warisan yang belum dibagi. Sedangkan dari objek dari pajak penghasilan itu sendiri ya penghasilan dari wajib pajak tersebut. Tarif pajak penghasilan. Nah, inilah yang harus kalian kuasai. Bagaimana cara menghitung pajak penghasilan? Kuncinya kalian harus tahu dulu tarif dari pajak penghasilan itu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 bahwa tarif pajak itu adalah sebagai berikut, yaitu dari 0 sampai 50 juta dikenakan tarif pajak 5%. Dari 50 sampai 250 juta dikenakan 15% tarifnya. Dari 250 sampai 500 juta itu 25% dan yang lebih dari 500 juta tarif pajaknya adalah 30%. Nah, kita aplikasikan ke dalam soal. Begini contoh matematisnya. Misalnya kalian bisa simak, saya ambil ini dari contoh soal UN. Ada Pak Hasan, penghasilannya itu adalah 45 juta per bulan. Ya. PPH atau pajak penghasilan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang lapisan kena pajaknya bahwa 0 sampai 50 juta itu dikenakan tarif 5%. Kemudian 50 sampai 250 juta 15%, antara 250 sampai 500 juta 25% dan lebih dari 500 juta itu 30%. Pertanyaannya adalah berapa sih besar PPH atau pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh Pak Hasan? Mudah sekali cara menjawabnya, yaitu kalian harus hitung dulu PPH atau pajak penghasilan Pak Hasan dalam 1 tahun. 1 tahun itu adalah 12 bulan. Maka 12 dikalikan dengan penghasilan Pak Hasan tadi yang setiap bulannya, yaitu 45 juta. Maka menghasilkan 540 juta rupiah. Nah, tidak serta-merta kita menghitung dengan mengalikan langsung 540 juta. Berarti lebih dari 500 juta kita mengenakan pajak 30%. Langsung dikalikan. Penghitungan pajak tidaklah demikian. Tetapi setiap lapisan harus dihitung satu persatu. Kita hitung dari lapisan yang pertama tarifnya yaitu 5%. 5% kita kalikan dengan 50 juta. Maka dikenakan pajak sebesar 2.500.000. Nah, penghasilan Pak Hasan yang tadinya 540 juta ini berkurang 50 juta. Kita masukkan ke tarif yang kedua, yaitu 15%. 15% dikalikan dengan 200 juta. Maka hasilnya adalah 30 juta. Maka berkurang lagi lah penghasilan Pak Hasan sebesar 250 juta. Ke lapisan yang ketiga yaitu 25%, berkurang lagi penghasilan Pak Hasan, yaitu 250 juta. Artinya di lapisan yang ketiga ini kita kalikan saja 25% dikali dengan 250 juta. Hasilnya adalah 62.500.000. Nah, di lapisan yang terakhir itu sisa dari pengurangan penghasilan 540 juta Pak Hasan. Sisanya adalah 40 juta. Nah, si 30% ini dikalikan dengan 40 juta. Hasilnya adalah 12 juta rupiah. Maka total seluruh penghasilan pajak penghasilan Pak Hasan adalah 107 juta per tahunnya. Per tahunnya ya, bukan per bulannya. Karena kita tadi ngitungnya per tahun. Nah, berapakah PPH yang dikenakan untuk Pak Hasan atau PPH yang harus dibayar Pak Hasan kepada negara? Atau dipotong langsung oleh negara, yaitu kita bagi saja 107 juta dibagi dengan 12 bulan.
Berarti setiap bulannya Pak Hasan harus membayar 8.996.666,67 rupiah. Dari berapa? Dari penghasilannya yang tadi itu 45 juta. Nah, untuk contoh yang kedua, ini ada beberapa penambahan atau penjabaran dari penghasilan seseorang. Seperti apa? Silakan kalian simak soalnya. Misalnya, Pak Andi adalah seorang pegawai swasta di suatu perusahaan dengan penghasilannya 10 juta per bulan. Setiap bulan ia mendapat tunjangan sebesar 1 juta dan premi asuransi sebesar 1 juta. Namun setiap bulan Pak Andi itu harus membayar 5% dari pendapatannya atau pendapatan brutonya, pendapatan kotornya untuk biaya jabatan serta 400.000 untuk biaya pensiun Pak Andi nanti. Nah, Pak Andi ini sudah menikah, istrinya tidak bekerja, tetapi memiliki 2 anak ya. Berapa sih PPh yang harus dibayar Pak Andi setiap bulannya? Nah, begini cara perhitungannya. Sangat mudah sekali. Seperti tadi, kita harus menghitung penghasilan kotor Pak Andi selama 1 tahun. Ya, penghasilan bruto atau kotor Pak Andi selama 1 tahun adalah 10 juta. Ini kita hitung per bulan dulu ya. Penghasilan per bulannya tadi adalah 10 juta. Nah, tunjangannya adalah 1 juta, premi asuransinya 1 juta. Otomatis itu akan menambah debit Pak Andi. Dari 10 juta gaji kotornya menjadi 12 juta karena ada masukan tunjangan dan premi 1 bulannya ya. Kemudian pengeluaran dari penghasilan per bulannya, Pak Andi ini mendapat potongan dari gajinya itu untuk biaya jabatan 5%. 5% dari penghasilan bruto tadi yang 12 juta itu hasilnya adalah 600.000 rupiah. Dan biaya pensiun dipotong lagi penghasilannya bruto tadi sebesar 400.000. Sehingga kalau kita jumlahkan pengeluarannya itu dari biaya jabatan dan pensiun adalah 1 juta. Nah, dari penghasilan brutonya kan tadi 12 juta ya yang saya kasih tanda hitam. Itu kita akan menghitung pendapatan bersihnya. Otomatis pendapatan bersih itu diperoleh dari pendapatan bruto atau kotor yang tadi 12 juta dikurangi dengan pengeluaran. Pengeluarannya tadi 1 juta menjadi 11 juta rupiah. Jadi penghasilan bersih Pak Andi sekarang setiap bulannya adalah 11 juta rupiah. Nah, bagaimana menghitung PPh Pak Andi? Kita kalikan saja si 11 juta ini ke dalam 12 bulan atau periode 1 tahun. 11 juta dikalikan 12 bulan menghasilkan 132 juta. Wow, fantastis. Gaji Pak Andi dalam 1 tahun adalah 132 juta secara neto atau bersih. Nah, untuk menghitung PPh Pak Andi, maka kita akan memasukkan PTKP Pak Andi aslinya, penghasilan Pak Andi yang tidak kena pajak. Penghasilan tidak kena pajak. Karena Pak Andi tadi sudah menikah, istrinya tidak bekerja dan anaknya 2, maka ada PTKP. Apa itu PTKP? Penghasilan tidak kena pajak. Artinya di penghasilan seseorang itu tidak sepenuhnya dikenakan pajak. Tetapi ada beberapa kebijakan dari pemerintah yang disebut dengan PTKP. Yaitu pribadi yang sudah menikah karena Pak Andi sudah menikah. Kemudian istrinya dan 2 anaknya. Berapa maksimal anak yang masuk ke dalam PTKP? Hanya 3 anak saja. Nah, karena 2 anaknya, maka PTKP si Pak Andi adalah 45 juta rupiah. Dari mana 45 juta rupiah? Ada tabelnya sebagai berikut. Nah, si Pak Andi ini kan sudah menikah dan memiliki 2 orang anak. Berarti di kolom ke-7, artinya wajib pajaknya menikah ya, istrinya tidak bekerja, dan 2 tanggungan atau K2. Itu sebesar PTKP-nya 45 juta rupiah. Jadi kalau kalian bertanya dari mana sih 45 juta? Dari yang sudah disuguhkan PTKP-nya yang tadi di kolom tadi ya, itu sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, kita kembali lagi ke yang tadi bahwa PTKP Pak Andi adalah 45 juta dengan 2 anak dan 1 istri yang tidak bekerja. Nah, kita hitung PKP-nya. PKP itu apa sih? Yaitu penghasilan kena pajaknya. Berapa sih penghasilan kena pajak Pak Andi dari 132 juta itu? Maka kita tinggal mengurangi
132 juta penghasilan Pak Andi dalam 1 tahun dikurangi oleh PTKP atau penghasilan tidak kena pajaknya yaitu 45 juta, maka menghasilkan 87 juta rupiah. Nah, dari PTKP inilah muncul PPH atau pajak penghasilan Pak Andi yang terutang yang harus dibayar Pak Andi, yaitu sama dengan 5%, ingat dengan tarif pajak ya, 5% dikali 50 juta, hasilnya adalah 2.500.000. Si 87 juta ini telah berkurang 50 juta. Nah, sisanya adalah pada lapisan yang kedua. Lapisan yang kedua adalah 15%. Dikali sisanya yaitu 37 juta rupiah menjadi 5.550.000 rupiah. Nah, berapakah PPH dari Pak Andi? Tinggal dijumlahkan saja. 2.500.000 ditambah 5.550.000 menjadi 8.050.000. Itu PPH Pak Andi per tahunnya. Nah, per bulannya berapa? 8.050.000 tinggal kita bagi menjadi 12, yaitu 670.833,33 rupiah. Itulah PPH per bulan yang harus dibayar Pak Andi. Nah, anak-anak, sebegitu banyaknya penjelasan dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap jaga kesehatan dan ingat selalu 3 pesan Ibu, yaitu menjaga jarak, menggunakan masker kemanapun Anda keluar, dan menjauhi kerumunan. Sekian dari saya, bertemu di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.